Hasil imbang Portugal melawan RD Kongo seharusnya hanya menjadi rintangan kecil. Namun, penampilan lamban Ronaldo justru memicu keraguan baru dan laporan terbaru dari orang dalam mengklaim bahwa skuadnya sendiri mulai muak bermain di sekitarnya. Tetapi sumber mengatakan bahwa rasa frustrasi mereka jauh lebih dalam daripada sekedar perjuangannya di lapangan. Terutama hanya 1 hari setelah rival terbesarnya, Lionel Messi, menjadi dalang di balik awal Piala Dunia yang benar-benar sempurna untuk Argentina. Ronaldo tampak sangat marah ketika RD Kongo menahan imbang Portugal 1,1 pada laga pembuka grup K mereka. Kontrasnya sangat mencolok. Hal itu menceritakan keseluruhan kisahnya. Messi mencetak hat-trick. Erling Haaland dan Kylian Mbappe keduanya mencetak 2 gol. Ketiganya tampil memukau pada hari sebelumnya. Dunia sepak bola menonton, menunggu untuk melihat apakah Ronaldo akan membalas. Houston memberi kita jawabannya. Seleção meledak sejak awal. João Neves melompat untuk menyambut umpan silang Pedro Neto pada menit ke-6, menyundulnya langsung melewati kiper. Portugal unggul 1 gol hanya dalam waktu 6 menit. Skenario itu seolah tertulis dengan sendirinya. Kemudian mereka tiba-tiba berhenti. Portugal memegang 75% penguasaan bola, memainkan sepak bola yang paling mengalir di turnamen tersebut. Tetapi sepak bola yang mengalir tanpa gol nyata hanyalah latihan mengumpan. Sundulan awal Neves itu menutup pertunjukan selama 6 menit di mana Portugal merangkai 84 operan. RD Kongo hanya mencatat 12, tetapi RD Kongo melawan balik dengan keras. Mereka menyamakan kedudukan di akhir babak pertama melalui tendangan sudut Yohan Wissa. Pada peluit akhir, mereka memiliki lebih banyak tembakan tepat sasaran dan angka harapan gol yang lebih tinggi daripada Portugal. Coba pikirkan hal itu. Skuad Portugal yang menampilkan Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, dan João Neves benar-benar kalah taktik setelah 6 menit pembukaan itu. Sebuah tim yang memainkan Piala Dunia pertama mereka dalam 52 tahun melangkah tepat ke Houston dan pulang dengan membawa poin yang sangat besar. Lalu di mana Ronaldo? Ia bermain penuh selama 90 menit namun hanya mencatat total 3 tembakan lemah dan tak satu pun tepat sasaran. Ini menandai ke-6 kalinya penyerang Al Nassr itu mengakhiri pertandingan Piala Dunia tanpa satupun tembakan tepat sasaran. Bukan hanya di turnamen ini saja. 6 kali sepanjang karier Piala Dunianya, ia berjalan keluar lapangan tanpa menguji kiper sekalipun. Itulah tepatnya riwayat yang mereka lindungi untuk sebuah posisi starter. Ia membuang peluang emas pada menit ke-69. Saat mengontrol umpan bersih di dalam kotak penalti, ia melepaskan tembakan yang melebar ke kanan. Satu momen itu bisa saja membalikan keadaan seluruh pertandingan. 5 menit kemudian pada menit ke-74, ia menerima umpan yang indah hanya untuk melepaskan tembakan langsung ke arah pertahanan Kongo. 2 momen besar, 0 gol. Sama sekali tidak ada hasil dalam hasil imbang yang dirayakan oleh RD Kongo layaknya sebuah trofi. Ia menghilang selama 90 menit dengan 25 sentuhan dan tidak melakukan tembakan apapun selama 67 menit pertama. 3 tembakan yang akhirnya berhasil ia lakukan, semuanya sama sekali tidak tepat sasaran. Tembakan-tembakan itu bahkan tidak mendekati ancaman ke gawang, dan ia menciptakan 0 peluang untuk orang lain. Tidak satupun peluang diciptakan untuk skuadnya. Selama 90 menit di panggung terbesar sepak bola, ia tampak terisolasi dan marah. Kemudian ia langsung bergegas keluar lapangan setelah peluit akhir berbunyi, benar-benar mengabaikan kerumunan besar di Houston, sementara rekan satu timnya tetap tinggal untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kapten legendaris itu memilih jalur cepat untuk langsung menuju ke ruang ganti. Sementara skuadnya bertepuk tangan dan melambai kepada para penggemar, meresapi semua itu, ia sudah pergi. Begitu wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, Ronaldo langsung keluar dari sana. Yang pertama keluar dari lapangan. Kamera menangkapnya berjalan menunduk, tampak sangat marah dengan hasil buruk tersebut dan kegagalannya yang ceroboh yang telah merugikan permainannya.
Satu gambar Ronaldo menghilang ke lorong sendirian, sementara timnya tertinggal di belakang itu berbicara lebih keras daripada lembaran statistik manapun. Dan gambar yang sepi itu persis seperti apa yang diklaim oleh orang dalam telah memanas di kamp Portugal selama berbulan-bulan. Mari kita lihat angka-angkanya sebentar. Statistik tidak peduli dengan warisan atau perasaan Anda. Angka-angka itu hanya meludahkan kebenaran yang dingin. Ia tidak mencetak gol untuk pertandingan Piala Dunia kelimanya secara berturut-turut. Itu membuatnya menjadi 10 pertandingan berturut-turut di turnamen besar Piala Dunia dan Euro tanpa merobek jala gawang 10 pertandingan. Pria ini belum mencetak gol non-penalti di turnamen besar sejak Juni 2021. Dan meskipun ia pada dasarnya bermain setiap menit, skuad Portugal hanya berhasil mencetak tepat 1 gol di 4 laga besar terakhir mereka. Jadi dalam 4 pertandingan turnamen yang sangat besar, Portugal, daftar pemain yang benar-benar dipenuhi bintang elit dari klub-klub terbesar Eropa, hanya mencetak 1 gol saja. Dan Ronaldo berada di lapangan hampir setiap menitnya. Setelah paceklik gol itu dikonfirmasi, ia telah melewati 10 pertandingan turnamen besar berturut-turut tanpa gol untuk Portugal. Itu adalah 33 tembakan, 11 tepat sasaran, dan sama sekali tidak ada hasil 0. Tingkat konversi tersebut sangat rendah, rasanya hampir seperti disengaja. Dengar, Ronaldo telah memudar di turnamen-turnamen besar ini selama bertahun-tahun. Dan jujur saja, rekor keseluruhannya di Piala Dunia tidak pernah benar-benar legendaris, bahkan di masa kejayaannya yang mutlak. Sementara Messi membanggakan 16 gol dalam 27 penampilan di sini, ikon Portugal itu hanya memiliki 8 gol dari 24 laga. Bahkan di puncaknya, saat mengumpulkan trofi Ballon d'Or dan mendominasi Liga Champions, ia tidak pernah benar-benar muncul sebagai penyelesai mematikan di Piala Dunia. Inilah yang selalu dilupakan orang. Panggung turnamen besar tidak pernah benar-benar menjadi zona nyamannya. Gol terakhir Ronaldo di turnamen besar adalah melawan Ghana pada laga pembuka Portugal di Piala Dunia 2022. Ia tidak mencetak gol lagi selama sisa perjalanannya di Qatar. Timnya tersingkir di perempat final dan manajer Fernando Santos bahkan mencadangkannya di babak sistem gugur. Fernando Santos, manajer yang memimpin Portugal, meraih satu-satunya trofi internasional besar mereka, melihat penyerang bintangnya dan memutuskan bahwa skuad itu akan lebih baik tanpa ia bermain. Dikeluarkan dari babak gugur itu menjelaskan segalanya. Itu mencerminkan dengan tepat apa yang baru saja terjadi di Houston. Namun masalahnya jauh lebih dalam daripada sekadar kegagalan mencetak gol. Para pemain bertahan membungkam Ronaldo dan servis sempurna yang ia harapkan dari para bintang seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, dan João Neves terus-menerus digagalkan. Sejujurnya, akhir-akhir ini Ronaldo kekurangan kecepatan murni untuk melepaskan diri dari pertahanan ketat. Hal itu saja sudah membuat usaha menemukannya di dalam kotak penalti jauh lebih sulit, terutama ketika ia masih menuntut untuk menjadi titik fokus utama dari serangan. Itulah masalah sebenarnya di sini. Ini bukan sekadar paceklik gol, melainkan seluruh struktur penyerangan dari skuad sepak bola yang sangat berbakat sedang dibengkokkan, dipelintir dan diarahkan ulang sepenuhnya untuk seorang penyerang yang tidak bisa lagi memberikan hasil di panggung ini. Ambil contoh peluang terbaiknya saat hasil imbang melawan Kongo. Tembakan lemah di tiang dekat dari umpan Francisco Conceição. Ia benar-benar seharusnya membiarkan bola itu untuk Bruno Fernandes yang berdiri bebas tanpa penjagaan tepat di belakangnya. Jadi bahkan ketika peluang akhirnya muncul di area penalti, kehadirannya malah menghancurkan opsi yang jauh lebih baik bagi tim. Ronaldo menghabiskan seluruh pertandingan hanya dengan berdiri, menunggu umpan tanpa celah yang tak kunjung tiba. Energi yang stagnan itu, penantian yang konstan, penempatan posisi yang statis, dan tuntutan mutlak untuk terus diberi umpan mulai melelahkan semua orang di lapangan. Inilah kebenaran yang tidak pernah benar-benar masuk ke dalam tajuk utama berita pasca pertandingan. Ketika satu orang berhenti berlari, semua orang harus bekerja lebih keras. Itulah pajak diam-diam yang ditagih Ronaldo dari para pemain terbaik Portugal selama bertahun-tahun hingga sekarang. Tentu saja Ronaldo mencetak banyak gol,
Tetapi para kritikus secara konsisten menunjukkan bagaimana ia secara aktif membatasi output serangan rekan satu timnya sendiri yang seperti cerita lama terpaksa mengubah seluruh gaya sepak bola mereka hanya untuk menutupi kelemahannya. Tuduhan itu tidak dimulai di Houston. Hal itu telah membuntutinya selama bertahun-tahun. Namun selama laga pembuka Piala Dunia, di mana setiap penyesuaian taktis diletakkan di bawah mikroskop, hal itu terasa sama sekali berbeda. Ronaldo hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia tidak lagi memiliki ledakan kecepatannya yang dulu. Kakinya terlalu cepat lelah untuk tetap lincah, dan ia tidak bisa lagi mengecoh pemain bertahan di dalam kotak penalti. Rekan-rekan satu timnya terus-menerus mendapat tekanan untuk memberinya umpan silang yang sempurna, tepat di garis gawang. Jadi, alih-alih pergerakan yang mengalir, permainan kombinasi yang cerdas, dan pertukaran cepat yang membuat serangan hebat berhasil, lini tengah Portugal pada dasarnya hanyalah kurir sepak bola untuk penyerang yang nyaris tidak bergerak cukup untuk menangkap bola. Skuadnya terlalu berbakat untuk sekadar mengais satu gol hanya karena mereka mati-matian memaksa Ronaldo untuk mencetak gol. Itulah inti permasalahannya. Skuad Piala Dunia Portugal benar-benar elit. Vitinha dan João Neves adalah pemenang Liga Champions berturut-turut bersama PSG. Bruno Fernandes baru saja meraih penghargaan pemain terbaik Liga Premier. Bernardo Silva pindah ke Real Madrid. Pedro Neto dan Rafael Leao adalah dua pemain sayap paling mematikan dan paling menggetarkan di Eropa. Ini bukanlah tim nasional yang seharusnya mendapatkan hasil imbang dengan skor rendah melawan tim peringkat 46 dunia. Messi mencetak 3 gol melawan Aljazair dengan membuat tangannya kotor di mana-mana di lapangan. Ia tidak hanya berkemah di dekat gawang berdoa untuk layanan yang sempurna. Kontras yang tajam itulah tepatnya yang harus dihadapi oleh Roberto Martinez saat ini mengenai sang pemain hebat sepanjang masa itu. Juga berusia 38 tahun, juga memainkan turnamen besar terakhirnya. Namun ia turun jauh ke belakang, menggiring bola ke depan, menciptakan peluang dan mencetak 3 gol. Sementara itu rivalnya parkir di dalam kotak penalti selama 67 menit tanpa melepaskan satu tembakan pun. Orang-orang benar-benar mulai mempertanyakan Ronaldo pada akhir tahun 2022. Bentrokan eksplosif yang terkenal dengan Erik ten Hag di Manchester United meledak karena penyerang veteran itu benar-benar kurang dalam melakukan pressing saat tanpa bola. Dan hanya beberapa minggu kemudian, Portugal mencadangkannya untuk babak 16 besar dan perempat final di Qatar. Jadi pola buruk ini bukan hal yang baru. Gesekan di ruang ganti juga bukan hal baru. Yang baru adalah skala dari Piala Dunia 2026 itu sendiri. Potensi perpisahannya, kesenjangan antara apa yang dibutuhkan Portugal dan apa yang sebenarnya ia berikan, kini mustahil untuk disembunyikan. Para kritikus berulang kali menuduhnya membatasi rekan satu timnya yang pada dasarnya terpaksa menyesuaikan seluruh gaya bermain mereka hanya untuk mengkompensasi kelemahan Ronaldo. 5 penampilan tanpa gol di Euro 2024 hanya menyulut api dan membuat segalanya menjadi jauh lebih rumit. 5 pertandingan hampa gol di kejuaraan Eropa. Kemudian hasil imbang yang membuat frustrasi dengan Kongo menjadikannya 10 kekosongan berturut-turut di berbagai turnamen internasional besar. Pada akhirnya narasi keras media berhenti hanya menjadi sebuah cerita dan menjadi pola yang tak terbantahkan. Menjelang turnamen besar ini, pertanyaan terbesar seputar pemain berusia 41 tahun itu sangat sederhana. Akankah ia membantu atau menghancurkan pengejaran putus asa Portugal untuk trofi Piala Dunia pertama mereka? Perdebatan terus berkecamuk. Apakah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Portugal itu sebenarnya masih cocok dengan pengaturan taktis sepak bola internasional modern yang cepat dan bertekanan tinggi? Apa yang dulunya merupakan gosip pelan di kolom olahraga, kini telah terseret langsung ke ruang ganti tim. Begitu peluit akhir dibunyikan di Houston, pintu air pun terbuka. Pakar TV melontarkan kritik. Orang dalam tim ikut melontarkan kritik, bahkan orang-orang yang biasanya melindungi nama-nama terbesar dalam olahraga ini membuat perasaan brutal mereka menjadi sangat jelas. Di SBS Sport, mantan bintang AC Milan dan Barcelona, Kevin Prince Boateng, menolak untuk menahan diri.
Ia meminta untuk jujur secara brutal, mengatakan bahwa jika Ronaldo benar-benar pemain tim sejati, ia akan menyingkir dan membiarkan para pemain muda bersinar. Ia dengan lugas menyatakan bahwa Portugal adalah tim sepak bola yang lebih baik tanpanya. Tekanan memuncak saat ia berada di lapangan, karena semua orang merasa terpaksa untuk mengumpankan bola kepadanya. Boateng tahu persis bagaimana ruang ganti beroperasi di sekitar Mega Bintang. Ia telah berbagi lapangan dengan mereka di level tertinggi secara mutlak. Pandangannya mengenai situasi bahwa terus-menerus memaksa bola kepada Ronaldo dapat merusak struktur tim, sangat cocok dengan apa yang telah diteriakan oleh analis sepak bola selama berbulan-bulan. Putusan akhirnya sangat belak-belakan. Jika skuad Portugal ingin melangkah jauh di turnamen ini, Ronaldo harus mundur, biarkan para pemain lain menjadi starter, dan baru memainkannya di 15 hingga 20 menit terakhir untuk menarik hasil magis di akhir pertandingan. Kemudian, ESPN FC langsung menyerang secara frontal. Dalam segmen yang brutal, Steve Nicol dan Ale Moreno merobek-robek performa tersebut, menanyakan pertanyaan yang sama persis dengan yang sedang digeluti oleh setiap analis sepak bola saat ini. Apakah Martinez benar-benar berani mencadangkannya? Setelah awal yang tampaknya sempurna, tim Portugal menjadi sangat datar selama 80 menit terakhir melawan RD Kongo. Mereka terpincang-pincang dengan hasil imbang 1,1 dalam pertandingan yang sangat difavoritkan untuk mereka menangkan. Ini menandai keempat kalinya dalam 5 Piala Dunia berbeda. Portugal benar-benar gagal memenangkan pertandingan pembuka mereka, dan secara alami ini menjadi referendum sengit lainnya mengenai dampak Ronaldo di level ini pada tahun 2026. Kemudian, manajer Roberto Martinez langsung melangkah ke mikrofon. Pelatih kepala Portugal itu dengan santai menepis semua kekhawatiran tentang skuadnya dan paceklik gol Ronaldo yang menyiksa. Ia menghindari pertanyaan tentang Ronaldo yang akan menjadi starter di pertandingan berikutnya. Ia mengalihkan pembicaraan. Ia memberikan pujian. Ia melontarkan kata-kata populer seperti pola dan proses. Namun tersembunyi di balik konferensi pers itu, ada satu detail spesifik yang berbicara sangat banyak. Martinez menyalahkan kesulitan mereka melawan RD Kongo pada penurunan intensitas setelah Joao Neves mencetak gol lebih awal. Neves mencetak gol pada menit ke-6, namun Portugal nyaris tidak berhasil melakukan 6 tembakan lagi setelah itu. Hanya 6 tembakan remeh selama 84 menit. Itu adalah tim sepak bola yang baru saja berhenti bermain. Pertanyaan yang jelas adalah mengapa apa yang benar-benar hancur dalam serangan Portugal setelah menit ke-6 itu sehingga membuat para pemain berbakat itu terlihat ompong? Tonton rekamannya. Jawabannya sudah jelas. Tim asal Afrika itu secara instan mengubah seluruh formasi pertahanan mereka hanya untuk mencekik pergerakan Cristiano Ronaldo. Momen-momen langka ketika Ronaldo benar-benar mendapatkan peluang yang bersih, ia malah gagal total. Para bek tengah RD Kongo itu memainkan pertandingan terbaik dalam hidup mereka, benar-benar menghapusnya dari persamaan taktis. Ketika pusat mutlak dari seluruh serangan Anda menghilang dari permainan, Portugal tidak punya tempat lagi untuk berpaling. Mereka sepenuhnya dibangun di sekelilingnya. Jelas, menurunkan Ronaldo ke bangku cadangan adalah hal yang sangat besar. Santos membuat keputusan yang sama persis di tahun 2022. Itu tidak pernah bertahan lama. Terkadang pilihan tersulit adalah yang paling vital. Ingat kembali saat Spanyol dengan kejam mencoret legenda Real Madrid, Raul, setelah satu turnamen buruk yang sudah terlalu sering terjadi pada tahun 2006. Bos saat ini, Roberto Martinez, terus-menerus membela keputusannya memilih penyerang veteran tersebut. Namun, manajer asal Spanyol itu akan mengundurkan diri setelah Piala Dunia ini. Ia sama sekali tidak akan rugi apa-apa dalam usahanya mengejar kejayaan. Itulah detail krusialnya di sini. Martinez tetap akan mengepak tasnya, apapun yang terjadi. Ia tidak perlu melindungi pekerjaannya dari Federasi Portugal. Dan tidak ada politik jangka panjang yang perlu dikhawatirkan. Jika pernah ada waktu yang tepat untuk membuat keputusan brutal seperti yang dibuat Santos di Qatar dan benar-benar membuatnya bertahan, maka inilah saatnya. Ronaldo adalah pencetak gol terbanyak Portugal yang tak terbantahkan.
mengantongi 143 gol dalam seragam merah yang terkenal itu. Ia baru saja menjadi pria kedua yang pernah bermain di 6 Piala Dunia, tepat di belakang Lionel Messi dari Argentina. Messi melakukan hal yang sama persis hanya 24 jam sebelumnya. Ini adalah tonggak sejarah yang mencengangkan. Tidak ada performa buruk yang bisa menghapusnya. Tapi dengarlah, tidak ada yang menghapus sejarahnya. Perdebatan ini sama sekali bukan tentang karier masa lalunya. Argumen ini adalah tentang saat ini. Di lapangan ini, di turnamen ini, berdiri di samping rekan-rekan setimnya saat ini, Ronaldo harus menyaksikan mega bintang olahraga lainnya, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan yang terburuk dari semuanya, rival bebuyutannya, Lionel Messi benar-benar mencuri perhatian di Amerika Serikat. Sementara itu, ia hanya tampak seperti figuran tua di latar belakang skuad Portugal. Itulah kenyataan pahit dari apa yang terjadi di hari pertandingan. Ia tidak sekadar tampil di bawah standar. Ia secara publik disalib oleh setiap rival yang telah ia lawan selama 2 dekade. Ronaldo telah beralih ke gaya sepak bola hemat energi bertahun-tahun yang lalu dan sejujurnya Anda tidak bisa menyalahkannya. Pada usia 41 tahun, tidak ada yang mengharapkan ia untuk menekan pertahanan dengan kejam atau berlari kencang mundur selama 90 menit penuh. Namun bermain dengan baterai lemah tidak akan berhasil di Piala Dunia. Tidak ketika orang-orang di sekitar Anda membutuhkan bantuan dan serangan tim Anda menuntut pergerakan yang tidak bisa lagi Anda lakukan. Ronaldo berusia 41 tahun, seorang miliarder dari usaha sendiri. Ia bisa saja pergi menyongsong matahari terbenam bertahun-tahun yang lalu jika ia mau, jauh sebelum hasil imbang 1-1 ini. RD Kongo merayakannya layaknya sebuah kemenangan. Ronaldo bermain penuh 90 menit, menyentuh bola 25 kali dan bahkan tidak melepaskan tembakan di 67 menit pertama, 25 sentuhan dalam 90 menit. Hanya sesosok hantu di luar sana, nama terkenal di lembar susunan pemain yang direncanakan oleh rival dan diakomodasi oleh rekan satu tim, tanpa ada keluaran nyata untuk membenarkannya. Martinez selalu membela keputusannya memilih Ronaldo sebagai starter. Namun, pelatih asal Spanyol itu akan mundur setelah Piala Dunia ini. Ia tidak akan rugi apa-apa. Dan sejujurnya, Portugal tidak sedang kebanjiran penyerang pencetak gol elit lainnya saat ini. Gonçalo Ramos adalah satu-satunya pemain nomor 9 sejati lainnya yang dibawa oleh Martinez. Dan pemain berusia 24 tahun itu pernah digembar-gemborkan sebagai mega bintang besar berikutnya. Ia bahkan mencetak lebih banyak gol daripada Ronaldo di Piala Dunia terakhir. Namun ia terjebak sebagai pemain cadangan sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain pada tahun 2023. Ramos akan berkembang pesat dalam pengaturan yang cair yang sesuai dengan kekuatannya dalam bertukar posisi, sesuatu yang sama sekali tidak dapat dilakukan Ronaldo lagi. Itulah opsi Anda di bangku cadangan. Seorang penyerang muda yang dalam sistem yang sama sekali berbeda, sebuah sistem yang tidak dibangun sepenuhnya di sekitar satu penyerang yang statis, dapat membuka kunci segala hal yang dapat dilakukan oleh lini tengah Portugal ini. Pemenang Ballon d'Or 5 kali itu murni hanya menjadi penumpang di laga pembuka Piala Dunia 2026 Portugal yang membuat frustrasi. Namun, Cristiano Ronaldo tetap menjadi starter otomatis. Itulah kenyataan canggung yang tidak ada seorang pun di dalam kubu Portugal ingin mengatakannya dengan lantang, tidak kepada media dan tentu saja tidak di hadapannya. Namun, pertandingan di Houston ini mendorong hal tersebut jauh melampaui bisikan-bisikan pelan. Ronaldo sendiri mengakui pada tahun 2025 bahwa ia tidak bermimpi memenangkan Piala Dunia, dan kegagalan mendapatkannya tidak akan menentukan karier legendarisnya. Kutipan tersebut terasa berbeda setelah pertandingan melawan RD Kongo. Sebab jika trofi tersebut tidak mendefinisikannya, jika itu bukan impiannya, maka untuk siapa sebenarnya perjalanan Piala Dunia ini? Rekan-rekan setim yang mengorbankan permainan mereka sendiri untuknya? Para penggemar yang tetap tinggal untuk bertepuk tangan di pinggir lapangan ketika ia sudah berbaris menuju lorong?
Ronaldo menjadi pemain outfield tertua yang menjadi starter di pertandingan Piala Dunia Pria saat Portugal memulai kampanye tahun 2026 mereka. Sejarah telah tercipta. Dan mungkin rekor spesifik tersebut sebagai pemain luar tertua yang menjadi starter dalam sejarah Piala Dunia merangkum dengan tepat di mana posisi kita berada. Sebuah rekor yang sepenuhnya dibangun di atas umur panjang, bukan dampak, hanya berdasarkan kehadiran semata, bukan kinerja nyata. Portugal masih harus menghadapi Uzbekistan berikutnya, kemudian babak sistem gugur yang penuh pertaruhan tinggi. Jika mereka entah bagaimana tetap solid, skuad ini benar-benar cukup berbakat untuk melangkah jauh di turnamen. Namun pertanyaan besar yang ditanyakan semua orang, dari ruang ganti hingga studio TV hingga kursi bar di Lisbon, sangatlah sederhana. Bisakah mereka melangkah jauh bersamanya? Atau seperti yang mulai disadari oleh orang-orang yang dekat dengan tim, apakah mereka bisa melangkah lebih jauh tanpanya? Portugal 1,1 RD Kongo. Ronaldo kesulitan dalam hasil imbang yang mengecewakan. Bos Roberto Martinez mengklaim bahwa tidak masuk akal untuk mencadangkan Ronaldo yang gagal mencetak gol. ESPN menyebut Portugal kembali memiliki masalah Ronaldo. Kebenaran yang tidak menyenangkan adalah bahwa Cristiano Ronaldo menahan laju tim Portugal ini. Sports Illustrated. Ronaldo terjebak dalam bayang-bayang Messi saat Portugal ditahan oleh RD Kongo. Tajuk berita Yahoo Sports. Cristiano Ronaldo bergegas keluar lapangan sendirian sementara rekan-rekan setim Portugal bertepuk tangan. Goal.com melaporkan bahwa Cristiano Ronaldo berjalan keluar sendirian sementara tim berterima kasih kepada para penggemar. Fox Sports menyebutnya sebagai RD Kongo yang tangguh menahan gempuran Portugal. France 24 mempertanyakan mengapa Portugal harus mencadangkan Cristiano Ronaldo setelah hasil imbang tersebut. Clutch Points Cristiano Ronaldo, reaksi Piala Dunia Portugal versus RD Kongo, mundurlah. Komentar Kevin Prince Boateng di Football 360. Cristiano Ronaldo mengirimkan pesan tegas kepada para peragu sebelum laga pembuka Portugal. Sports Illustrated membalas bahwa ia sudah tidak berguna lagi. Akankah Cristiano Ronaldo dicadangkan di pertandingan Portugal berikutnya? YouTube ESPN FC, rekap hari ke-7 Piala Dunia FIFA 2026. Baca selengkapnya di ESPN, cerita Piala Dunia FIFA. Portugal, RD Kongo, Inggris, Kroasia, Ghana, Panama, dan lainnya.